Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Igede Swasnawa. Saya selaku dosen di program studi administrasi rumah sakit Universitas Bali Internasional. Selain saya menjadi dosen dalam melakukan tridharma perguruan tinggi, saya juga menjabat sebagai koordinator program studi administrasi rumah sakit, dan saya juga menjabat sebagai wakil ketua perkumpulan perguruan tinggi penyelenggara program studi administrasi rumah sakit. Nah, aktivitas saya sebagai dosen adalah melakukan tridharma perguruan tinggi. Salah satunya adalah melakukan pengajaran. Di bidang pengajaran, saya mengajar di bidang manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran yang ada di program studi administrasi rumah sakit adalah mata kuliah yang menekankan pada aspek-aspek ilmu pemasaran jasa, khususnya di rumah sakit. Nah, di sini mahasiswa akan belajar mengenai konsep pemasaran rumah sakit, pola manajemen rumah sakit yang responsif, rumah sakit yang adaptif, kemudian potensi dan strategi pemasaran rumah sakit. Selanjutnya adalah riset dan inovasi pemasaran. Kemudian hubungan masyarakat dan customer relationship management atau CRM. Kemudian juga akan belajar itu terkait dengan merencanakan, mengorganisasikan, dan mengendalikan pemasaran. Nah, kemampuan yang diharapkan. Jadi kemampuan yang diharapkan ini sesuai dengan topik-topik atau materi-materi yang akan diberikan persepsinya, di mana dalam satu mata kuliah atau dalam satu semester diambil dalam 14 kali pertemuan. Jadi ada 14 kali pertemuan dan ada 14 topik yang akan diberikan selama perkuliahan. Nah, yang pertama, jadi mahasiswa itu akan mampu memahami topik konsep pemasaran rumah sakit. Yang kedua adalah rumah sakit yang responsif, di mana diharapkan bagaimana sih rumah sakit ini merespon kebutuhan si pasien. Nah, yang kedua adalah rumah sakit yang adaptif. Bagaimana rumah sakit ini mampu beradaptasi dengan lingkungan di internal organisasi maupun eksternal organisasi. Nah, yang selanjutnya materinya adalah terkait dengan rumah sakit wirausaha. Nah, tentu kita harus pahami rumah sakit sendiri tidak lagi menjadi rumah sakit yang berbasis rumah sakit atau lembaga sosial, tapi lebih kepada sosial ekonomi. Jadi rumah sakit tidak lagi memberikan secara sosial, tapi juga mencari keuntungan. Maka akan dipelajari terkait dengan rumah sakit wirausaha. Yang selanjutnya adalah mengukur dan meramalkan pasar. Kemudian selanjutnya bagaimana mensegmentasi dan penentuan pasar sasaran. Nah, yang selanjutnya adalah menganalisis perilaku konsumen. Kemudian melakukan riset dan inovasi pemasaran. Kemudian bagaimana membangun rancangan tarif dan tempat pelayanan. Itu yang akan dipelajari juga dalam mata kuliah ini. Selanjutnya adalah melakukan pengiklanan dan penggunaan insentif, hubungan masyarakat atau kehumasan, dan customer relationship management. Nah, kemudian merencanakan, mengorganisasikan, dan mengendalikan pemasaran. Nah, ini yang akan dicapai, yang akan dipelajari di mata kuliah manajemen pemasaran. Nah, sistem perkuliahan yang akan diterapkan di mata kuliah ini, yang pertama adalah sistem pembelajaran berbasis offline dan sistem pembelajaran berbasis online. Jadi menggunakan blended learning. Jadi dalam 14 kali pertemuan akan dibagi. Pertemuan yang memang harus dilakukan secara offline akan dilaksanakan secara offline, dan pertemuan atau topik yang akan dibahas bisa dilaksanakan secara online, maka akan dilaksanakan secara online. Nah, perkuliahan secara offline
itu adalah langsung tatap muka di kelas. Kemudian perkuliahan secara online, media yang digunakan di program studi administrasi rumah sakit adalah menggunakan Zoom meeting. Nah, di mana ini sudah difasilitasi oleh Universitas Bali Internasional, di mana selain interaksinya, jadi selain dengan media Zoom itu, saya selaku pengampu mata kuliah manajemen pemasaran dalam melakukan interaksi dengan mahasiswa itu menggunakan media WhatsApp. Nah, selain itu juga kami menggunakan Google Classroom. Jadi Google Classroom ini difungsikan adalah sebagai media pembelajaran di mana materi yang diberikan akan di-upload melalui Google Classroom, penugasan artinya penugasan akan juga dilakukan dengan Google Classroom dengan yang dilaksanakan secara online atau daring. Nah, metode perkuliahannya, jadi di manajemen pemasaran, metode perkuliahannya itu menggunakan yang pertama adalah collaborative learning. Collaborative learning ini artinya mahasiswa dan dosen melakukan kolaborasi. Jadi dosen akan memberikan ceramah, kemudian dan juga berdiskusi dengan mahasiswa. Jadi metodenya adalah ceramah dan berdiskusi. Nah, kemudian yang kedua adalah project based learning. Jadi mahasiswa akan diberikan penugasan secara berkelompok di mata kuliah ini, yaitu dengan membuat mini riset. Jadi mini riset ini terkait dengan manajemen pemasaran di rumah sakit. Mahasiswa akan diterjunkan ke rumah sakit melakukan mini riset terkait dengan manajemen rumah sakit. Nah, sehingga mahasiswa akan belajar dan menemukan masalah-masalah yang terkait dengan manajemen rumah sakit. Nah, kemudian penilaian. Jadi penilaian yang akan dilakukan di mata kuliah manajemen pemasaran yang pertama adalah melakukan penilaian proses. Jadi penilaian proses itu bobotnya adalah 60%. Kemudian penilaian hasilnya adalah 40%. Ini mengacu kepada SNDikT, di mana penilaian proses ada 5 yang akan diambil nilainya di penilaian proses. Yang pertama adalah penilaian presensi atau kehadiran mahasiswa. Jadi bobotnya adalah 10%. Jadi mahasiswa diharapkan hadir 100% dalam perkuliahan. Jika tidak hadir lebih daripada 25%, maka tidak diizinkan untuk mengikuti UTS atau UAS. Kemudian di penilaian proses juga mengambil penilaian sikap. Sikap di sini adalah yang akan dinilai adalah bagaimana perilaku mahasiswa atau sikap mahasiswa di dalam kelas atau di dalam proses perkuliahan dan juga bagaimana keaktifan mahasiswa di dalam kelas. Nah, ini penilaian sikap dengan bobot 10%. Nah, ini tujuannya adalah untuk memancing keaktifan mahasiswa dan sikap mahasiswa itu sendiri. Nah, selain itu di dalam proses penilaian proses juga diambil nilai kuis. Kuis akan diberikan oleh dosen di akhir pertemuan. Jadi memang di dalam 14 kali pertemuan tidak semuanya menggunakan kuis. Ada beberapa pertemuan yang akan diberikan kuis yang sudah setting atau disiapkan di RPS. Yang penilaian proses selanjutnya adalah penugasan secara individu. Penugasan secara individu, jadi mahasiswa akan diberikan oleh dosen pengampu berupa tugas individu. Nah, selanjutnya adalah penugasan kelompok.
penugasan kelompok ini adalah yang menjadi proyek akhir atau final projectnya mahasiswa, yaitu melakukan mini riset di rumah sakit terkait dengan manajemen pemasaran. Nah, selain penilaian proses itu, dalam mata kuliah manajemen pemasaran ada penilaian hasil, yaitu penilaian yang diambil dari ujian tengah semester dengan bobot 20% dan ujian akhir semester dengan bobot 20%. Nah, indikator penilaiannya, jadi kalau diangkakan, nanti nilai 81 sampai 100 adalah nilai A, 71 sampai 80 adalah nilai AB, kemudian 66 sampai 70 adalah B, kemudian nilai 61 sampai 65 adalah BC. Nah, standar yang diterapkan di manajemen pemasaran agar mahasiswa menguasai topik perkuliahan di manajemen pemasaran adalah nilai kelulusan adalah C dengan minimal nilai 55 sampai 60. Baik, itu terkait dengan mata kuliah manajemen pemasaran. Jadi mata kuliah manajemen pemasaran ini diberikan di semester 6. Jadi diberikan di semester 6, jadi dengan bobot 2 SKS. Dalam proses interaksi saya dengan mahasiswa dalam proses pembelajaran, saya akan mencontohkan cuplikan video pembelajaran saya yang mengangkat topik terkait dengan pengiklanan dan insentif. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Mudah-mudahan adik-adik semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dalam kondisi seperti ini, ada COVID dan sebagainya, mudah-mudahan adik-adik dalam kondisi sehat walafiat. Nah, hari ini Bapak akan membawakan materi terkait dengan pengiklanan dan penggunaan insentif, ya, terkait dengan manajemen pemasaran. Ini adalah pertemuan yang ke-11 ya. Jadi kita sudah melewati sebelumnya materi terkait dengan bagaimana merancang tarif dan di rumah sakit. Sekarang kita akan belajar terkait bagaimana mengiklankan dan penggunaan insentif yang ada di rumah sakit. Nah, sebelum itu Bapak akan lakukan presensi kehadiran dulu dengan adik-adik semua, agar tahu siapa yang hadir pada hari ini, siapa yang tidak hadir. Baik, hadir semua ya. Di hari ini hadir semua, tidak ada yang izin. Jadi kalian disiplinnya luar biasa. Jadi perlu Bapak ingatkan kembali bahwa kehadiran dalam perkuliahan manajemen pemasaran harus 75% agar adik-adik bisa mengikuti ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nah, oke, kita lanjutkan sekarang terkait dengan materi pengiklanan dan penggunaan insentif. Nah, sebelum Bapak mulai, adik-adik sudah terbiasa mendengar yang namanya iklan, betul? Betul. Nah, iklan ada iklan sampo, ada iklan yang kayak di TV-TV kan, sama ya kan, di TV ada, di radio ada, kemudian di koran ada, itu iklan. Nah, iklan ini merupakan bagian dari promosi. Jadi di dalam di dalam manajemen pemasaran salah satunya adalah kita membahas terkait dengan promosi. Nah, iklan ini ada di bagian promosi. Nah, dalam pengiklanan, jadi pengiklanan adik-adik selain dengan pengiklanan di media, ada juga strategi lain dalam melakukan sebuah promosi, yaitu dengan penggunaan insentif. Nah, untuk itu kita Bapak akan membahas terkait dengan materi ini. Nah, ada 3 pokok bahasan yang akan Bapak bahas pada hari ini, yaitu yang pertama adalah terkait dengan sarana dan proses komunikasi. Yang kedua adalah pengiklanan, yang ketiga adalah penggunaan insentif. Ini topik utama atau pokok bahasan yang akan dibahas pada sesi hari ini. Nah, selanjutnya adik-adik, sebelum Bapak lanjutkan terkait dengan kenapa ya, artinya kenapa harus kita bahas tentang iklan, kita harus tahu dulu
Nah, dewasa ini tampaknya tidak cukup bagi rumah sakit untuk sekedar menyediakan pelayanan yang menarik bagi konsumen. Artinya apa? Jadi tidak cukup kita memberikan sebuah pelayanan yang terbaik, tidak cukup. Kita perlu yang namanya upaya komunikasi. Kita perlu mengkomunikasikan dan memotivasi terhadap berbagai pasar publiknya. Artinya apa? Kita tidak, walaupun kita punya yang namanya pelayanan yang terbaik, tapi tidak diketahui oleh masyarakat. Apakah masyarakat akan tahu terkait dengan pelayanan kita? Nah, maka daripada itu, rumah sakit perlu yang namanya pemasaran, jadi perlu namanya pengiklanan agar publik atau pasar sasarannya memahami terkait dengan pelayanan yang ada di rumah sakit. Ya, itu pendalamannya. Nah, bagaimana caranya agar masyarakat atau pasar sasarannya tahu? Nah, perlu yang namanya sarana dan proses komunikasi. Nah, sarana dan proses komunikasi itu adalah dalam pengertian luas, adik-adik, semua unsur bauran pemasaran. Bauran pemasaran ada berapa? 4P dan 7P. Baik, benar, menurut Dika. Jadi sebelumnya ada yang menyebutkan dengan nama 4P, sekarang menjadi 7P. Yang pertama adalah product, promotion, place. Itu adalah salah satu sarana, itu merupakan sarana komunikasi. Nah, artinya pesan-pesan itu terpencar juga ke pasar sasaran melalui gaya, atribut pelayanan, tarifnya, serta lokasi dan tempat penyelenggaraannya. Jadi melalui 7P tersebut. Nah, sekarang dari sarana tersebut yang sarana komunikasi yang merupakan bauran pemasaran, sehingga pembahasan ini akan difokuskan pada sarana komunikasi di bagian promosi. Ya, jadi seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa iklan ini merupakan bagian dari promosi. Promosi merupakan bagian dari bauran pemasaran. Nah, sarana promosi ada banyak sekali. Banyak. Adik-adik bisa mencontohkan? Iklan, video iklan. Video iklan. Ada lagi? Media elektronik. Koran. Website. Oke. Banyak. Jadi media iklan itu ada banyak. Jadi tidak hanya koran, tidak hanya media, banyak sekali. Tadi adik-adik sudah menyebutkan. Nah, seperti contohnya, misalnya iklan media cetak, koran. Kemudian iklan media elektronik, ada website, ya, ada banyak sekarang, mungkin di website, kemudian di Facebook juga bisa, nah ya kan, sosial media. Iklan lewat telepon juga ada, website juga ada. Nah, inilah yang akan kita bahas pada hari ini, adik-adik, yaitu terkait dengan promosi. Dua hal yang akan kita bahas pada hari ini adalah terkait dengan bagian daripada promosi tersebut, yaitu pengiklanan dan penggunaan insentif. Nah, apa itu iklan? Apa itu iklan? Nah, media apa? Media untuk digunakan untuk promosi. Nah, sebelum itu kita bahas dulu. Karena apa? Di iklan itu adalah menyampaikan sebuah informasi, ya kan? Nah, kita harus bahas dulu apa sih unsur-unsur komunikasi itu? Ada yang tahu? Sudah pernah belajar di semester sebelumnya, pernah belajar dasar-dasar komunikasi? Unsur-unsur komunikasi ada berapa? 8. Siapa yang bisa angkat tangan?
Ayo, sebagai seorang mahasiswa harus berani. Rika? Pengirim media, Pengirim. informasi, penerima, Pengirim, media, penerima. Ada lagi? umpan balik, Dayu? Umpan balik. respon, Oke, respon. Apa lagi? Encoding. Decoding. Oke, nanti kalian harus ingat ya. Jadi kalian mesti ingat betul apa namanya unsur-unsur komunikasi. Jadi ini sesuai dengan yang kalian jawab tadi, bahwa unsur-unsur komunikasi menurut Crum dan Roberts 1971. Jadi ada yang pertama adalah pengirim. Pengirim ini sama atau sering juga disebut dengan sender atau sering juga disebut dengan komunikator. Nah, komunikator untuk menyampaikan pesan itu ada menggunakan yang namanya simbol. Simbol-simbol. Karena disebut dengan encoding. Nah, pesan yang disampaikan bisa menggunakan media. Media inilah tempat iklan itu, apa namanya, iklan itu merupakan bagian dari media. Dari menggunakan media kepada penerima atau resipien atau dengan komunikan, ya, atau komunikan. Jadi komunikan itu mempersepsikan simbol-simbol itu dari pengirim yang melalui media itu disebut dengan decoding. Nah, sesampainya sampai penerima memberikan sebuah respon. Nah, respon baru memberikan yang namanya umpan balik. Oke, kembali lagi pada pengirim. Ini unsur-unsur dan alur daripada komunikasi ya jadinya. Nah, sekarang pengiklanan. Jadi tadi Bapak sudah sampaikan pengiklanan merupakan bagian dari promosi. Kalau di dalam komunikasi, iklan itu di dalam proses komunikasi letaknya di mana? Semua ya kan? Ya, semuanya. Oke, iklan itu apa? Atau iklan atau di bahasa apa namanya? Atau sering disebut dengan advertensi, itu adalah bentuk komunikasi massal. Komunikasi massal non personal. Jadi yang diselenggarakan melalui media komersial oleh sponsor tertentu, dalam hal ini adalah rumah sakit. Jadi merupakan komunikasi massal, ya. Jadi itu disebut dengan iklan. Selanjutnya, media dapat berbagai macam. Jadi tadi sudah disampaikan media itu ada berbagai macam. Apa contohnya? Orang. Coba Palina, apa contohnya lagi medianya? koran, majalah, website, media elektronik, Lagi? surat edaran, kartu, katalog. Oke. Nah, sekali itu adalah contoh daripada media. Betul sekali yang disampaikan oleh Valentina. Nah, untuk apa? Jadi dapat dilakukan memperkenalkan, kan? Memperkenalkan pelayanan, menyampaikan informasi tertentu tentang pelayanan atau area yang dibidangi. Nah, itu disebut dengan pengiklanan, adik-adik. Nah, dalam proses pengiklanan, jadi di dalam proses pengiklanan ada keputusan-keputusan dalam program pengiklanan atau advertensi. Ada 5 tahapan yang perlu dilakukan ketika kita ingin melakukan yang namanya pengiklanan. Yang pertama perlu melakukan yang namanya penentuan tujuan. Penentuan tujuan ini artinya iklan ini tujuannya apa? Kan?
Untuk apa dibuat iklan ini? Sehingga ada 3 hal yang perlu diidentifikasi. Yang pertama adalah pasar sasarannya. Siapa yang menjadi sasaran? Siapa yang akan menjadi pasar sasaran? Respon yang diharapkan apa di dalam penentuan tujuan itu? Dan jangkauan dan frekuensinya seperti apa? Namanya jangkauan itu apa? Jarak. Betul dengan jarak? Frekuensi? Banyak jumlah. Artinya seberapa jauh, seberapa sering iklan ini akan disampaikan atau akan disampaikan. Setelah menentukan tujuan, selanjutnya adalah penentuan anggaran. Penentuan anggaran harus memperhitungkan yang namanya metode, tujuan, dan kegiatannya. Karena yang namanya anggaran harus kita tahu tujuannya apa dan metodenya seperti apa. Sebelum Bapak akhiri, kira-kira ada pertanyaan dari adik-adik semua? Ada pertanyaan Kak? Baik, silakan Widi. Saya ingin bertanya, berapa periode dalam penayangan iklan dan kapan sebaiknya itu ditayangkan? Baik, pertanyaan yang bagus sekali. Jadi tadi mungkin dijelaskan terkait dengan penayangan iklan. Jadi penayangan iklan berdasarkan periode. Jadi kan ada 2 ya. Jadi penayangan iklan itu berdasarkan dengan melalui musim atau dengan berdasarkan periode. Nah, berdasarkan periode penayangan iklan ada 3. Jadi ada 3 penayangan iklan berdasarkan periode. Yang pertama adalah ada namanya penayangan iklan dengan periode sesaat. Jadi artinya sesaat itu hanya musim-musim tertentu ditayangkan. Jadi hanya musim-musim tertentu, misalnya hari raya Nyepi gitu misalnya, hanya ditayangkan pada saat hari raya Nyepi. Tapi tidak mungkin hari raya Nyepi ya kalau di Bali ya. Tapi misalnya hari raya Galungan hanya ditayangkan pada saat hari raya Galungan, saat periode tertentu. Itu namanya penayangan iklan sesaat. Ada penayangan iklan terus-menerus. Jadi yang kedua adalah penayangan iklan terus-menerus. Penayangan iklan terus-menerus itu artinya penayangan iklan yang dilakukan secara terus-menerus. Jadi misalkan setiap hari misalnya, atau setiap 2 hari sekali selama 1 tahun. Itu namanya penayangan iklan terus-menerus. Periodenya terus-menerus. Nah, ini diberikan, ini dilakukan. Jadi ini dilakukan ketika pelayanan itu dilakukan berulang kali atau menjadi pelayanan yang terus-menerus. Ketika pelayanan terus-menerus berarti itu perlu diiklankan terus-menerus. Yang ketiga adalah penayangan iklan secara berkala. Penayangan iklan secara berkala sebenarnya penayangan iklan yang sesaat, hanya pada periode tertentu, tapi diulang berkala. Ini artinya untuk mengingatkan pasar sasaran agar tahu bahwa itu ada pelayanan tertentu pada saat hari tertentu gitu misalnya. Itu disebut dengan penayangan iklan secara berkala. Jadi kesimpulannya ada 3 periode penayangan iklan berdasarkan periode. Yang pertama adalah penayangan iklan sesaat, kemudian penayangan iklan secara terus-menerus, kemudian ada penayangan iklan secara berkala. Nah, bagaimana Widi? Cukup? Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang lain? Cukup? Baik. Nah, baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, selanjutnya Bapak yang akan bertanya. Nah, jadi tadi Bapak sudah menjelaskan panjang lebar atau sudah menjelaskan ya. Bapak sekarang mau ngevaluasi sejauh mana sih kalian menangkap materi yang Bapak berikan tadi. Nah, baik. Pertanyaan yang pertama,
Nah, ini langsung dijawab. Siapa yang bisa jawab? Langsung angkat tangan, sebutkan nama. Dalam penyampaian iklan, ya ini adalah sebuah penyampaian yang namanya komunikasi. Sebutkan dan jelaskan unsur-unsur komunikasi. Siapa yang bisa? Ya, angkat tangan. Oke, Dayu, Amanda. Coba jawab Pak ya. Yang pertama unsur dalam komunikasi yang ada pertama itu adalah pengirim. Siapa yang mengirimkan pesan tersebut. Yang kedua ada pesannya, ada medianya, media apa yang digunakan, ada penerima pesannya, ada respon yang diberikan oleh penerima pesan, ada umpan balik, ada juga encoding dan decoding. Baik, tepat sekali. Beri plus dulu untuk Dayu. Oke, selanjutnya Bapak akan tunjuk secara acak. Baik, karena waktu sudah habis, jadi tadi juga Bapak sudah melakukan evaluasi kepada adik-adik terkait dengan pemahaman terkait dengan materi pengiklanan dan penentuan insentif. Ya, jadi Bapak akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih banyak atas atensi kalian dalam perkuliahan ini. Keaktifan kemudian dalam perkuliahan ini Bapak ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa kalian pahami dan kalian bisa aplikasikan nanti saat kalian di dunia kerja. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih banyak. Bapak akhiri dengan para bersanti. Om Santi 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 Om. Selamat pagi. Salam sehat dan salam rahayu untuk kita semua.